terutama Jawa Barat gitu, ada yang punya sapi sampai 8.000, ada yang punya sapi 27.000, ada yang 3.000, itu harusnya ada regulasi untuk memasang biogas. Kotoran ternak yang miara sapi di Jawa Barat itu banyak banget, tapi kotorannya semuanya masih terbuang ke sungai. Kalau diambil 1 triliun saja, itu bisa dapat 50.000 unit biodigester. Regulasi ini dibuat supaya pada orang pengusaha-pengusaha besar yang ingin membuat peternakan itu harus memikirkan limbah, jangan dia hanya mau untungnya aja. Okay guys, welcome back to podcast Symbiosis Indonesia, Grow Together, Sustain Forever. Di segmen ini kita bakal bicara soal bahwa inovasi itu datang memang selalu lebih cepat dari regulasi. Tapi kemudian sejak regulasi ini mau secepat apa mewadahi atau memfasilitasi inovasi yang ada, terutama ketika kita bicara soal energi terbarukan. Dari kasusnya Ibu Sri Wahyuni ini dari 2007. Inovasinya sudah berkembang. Tapi sampai hari ini menurut pandangan dan dari yang bisa kita amati, pemerintah nol besar nih atensi dan supportnya terhadap industri biogas. Ada konsep namanya quadruple helix, di mana suatu kebijakan itu hadir dari 4 sektor, yakni ada pemerintah sebagai regulator, ada akademisi, ada pelaku usaha, kemudian ada masyarakat. Nah, Ibu mungkin bisa jelasin Ibu, peran pertama pemerintah nih justru untuk memfasilitasi apa justru menghambat nih dari adaptasi atau adopsi biogas dalam masyarakat. Baik, kalau dari sisi pemerintah untuk mengadop tentang biogas ini, zaman dulu gitu kan, tadi kan berhenti di zaman Pak SBY itu. Ya, waktu itu ada namanya dana DAK energi kecil pedesaan. Jadi energi kecil pedesaan yang akhirnya berhenti pada saat itu dukungan sebetulnya dukungan dari pemerintah yang dana itu akan disalurkan untuk pengembangan energi-energi kecil di pedesaan, baik tenaga surya, baik mikrohidro maupun biogas gitu ya, ke desa gitu ya. Nah, dari pemerintah ini dukungan untuk industri pun gitu ya masih jauh. Saya itu mulai dari membuka perusahaan ini, mulai dari modalin sendiri sampai utang bank sampai segala macam itu ya kita punya inisiatif sendiri saja gitu. Ya belum ada istilahnya apakah kita mau dikasih pinjem uang yang secara mudah tanpa bunga atau apa untuk mengembangkan ini, belum ada sampai ke sana. Sehingga kami ini berjuang untuk biogas ini. Selama ini perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang biogas ini memang masih sendiri. Terus kemudian pemerintah lain, Pemda, tapi ada yang konsen. Sampai sekarang itu contohnya Kalimantan Timur. Kaltim. Kalimantan Timur itu bahkan dari tahun kemarin pun kami masih masang di sana itu hampir 100 unit biogas yang dibagikan oleh masyarakat. Tapi Pemda yang lain mana? Gak ada gitu ya. Makanya kami itu berharap ya, karena perusahaan kami di Jawa Barat gitu ya. Ya Jawa Barat inilah yang harusnya lebih dekat gitu ya. Gubernur baru lagi ada gubernur baru yang konsen terhadap lingkungan gitu ya. Betul. Bahwa kotoran ternak yang miara sapi di Jawa Barat itu banyak banget, tapi kotorannya semuanya masih terbuang ke sungai. Nah, itu harusnya ada kebijakan. Apalagi yang memiara ternak sampai 8.000 ekor, 27.000 ekor tuh di Jawa Barat banyak. Itu harusnya dibuatlah regulasi, siapapun yang membuat peternakan di situ, pengolahan limbahnya harus dijadikan energi, kotoran keluarannya itu jadikan pupuk sehingga tidak mencemari sungai yang mengalir ke Jakarta kan gitu. Nah, dan tidak menguap ke udara itu tadi untuk emisi dari lingkungan. Nah, itulah regulasi-regulasi seperti itu nanti harusnya Kementerian Lingkungan Hidup kerjasama dengan Pemda atau daerah kayak untuk membuat supaya regulasi ini dibuat. Supaya pada orang pengusaha-pengusaha besar yang ingin membuat peternakan itu harus memikirkan limbah, jangan dia hanya mau untungnya aja gitu lah. Nah itu, kedepannya seperti itu. Contoh Kalimantan Timur itu Pak, itu dari mulai awal dulu saya masang 2009 sampai tahun
kemarin, tahun ini bahkan nanti mungkin ada ya. Itu 2009 kita pasang sampai tahun kemarin saya ke sana itu masih hidup, masih dipakai. Dan keluaran pupuknya itu untuk mupuk jambu 2 hektar. Penghasilannya 1 tahun itu bisa 1 bulan itu 43 juta. Dia tanpa beli pupuk kimia. Dengan harga yang sangat efisien itu, Bu. Dan sangat efisien. Itu dulu bantuannya dari Pemda Kalimantan Timur ke Kabupaten Pasir. Jadi kalau ini boleh dicek di sana. Nah, saya kira yang harus dikasih award itu adalah Pemda Kalimantan Timur yang masih konsen terhadap biogas gitu sampai sekarang, seperti itu. Tapi dari landscape padahal Kalimantan Timur sama Jawa Barat peternakannya banyak kan Jawa Barat. Gubernur Jawa Barat tolong ini. Jadi Gubernur Jawa Barat ini harus konsen gitu ya, apalagi masa saya ini perusahaannya berdiri di Jawa Barat, tapi kita itu arahnya malah jauh gitu, Kalimantan Timur, Kalimantan yang lain seperti itu ya. Jadi Kalimantan Timur, Kalimantan Barat sampai ke Maluku, Papua itu yang kita pasang biogas itu sampai ke sana. Tapi di Jawa Barat sendiri kami itu seperti terkenal di daerah lain gitu. Daerah timur sana daerah yang padat penduduk malah waduh. Nah, jadi di Indonesia ini terutama Jawa Barat gitu, ada yang punya sapi sampai 8.000, ada yang punya sapi 27.000, ada yang 3.000, itu harusnya ada regulasi untuk memasang biogas. Paling tidak gasnya disalurkan ke tetangga-tetangganya kayak supaya gratis gitu ya. Minimal untuk peternakannya sendiri tuh, peternakan sendiri itu yang diubah karena itu nanti akan bahaya untuk kotoran ternaknya itu. Nah, seperti itu. Jadi itulah yang dari sisi pemerintah ya, dukungannya, kemudian regulasinya, kemudian itu tuh yang harus nanti mungkin yang masih kami rasakan belum tempat. Jadi komisinya tuh nggak tahu itu ada di komisi berapa ya. Komisi 4 kah, komisi berapa kami belum itu ya. Karena jarang kita tahu namanya DPR seperti apa, saya tidak ini. Jadi itu yang harusnya kita digalakkan semuanya gitu. Baik itu dana-dana remunisasi kayak apa dana apa itu kalau itu anggota dewan itu gaji 13 gitu. Nah, remon itu dan sebagainya itu gitu. Itu yang mungkin bisa diinikan. Terus dari sisi pengusaha akademisi. Kalau dari sisi pengusaha saya kira yang untuk bergerak di bidang biogas ini kan masih sangat kecil ya. Ya sangat kecil dan karena teknologi gitu kan. Karena teknologi tidak semua orang yang mau ngolah kotoran gitu, jijik gitu kan. Megang kotoran aja jijik, apalagi nih saya dibilang ratu biogas, selebriti tai sapi. Selebriti tai kotoran gitu kan, yang harus saya pergi ke mana-mana, ke kandang, ke kandang dan kita megang kotoran. Nah, itu mungkin banyak orang yang belum konsen terhadap itu. Jadi baru hanya beberapa perusahaan yang itu. Bahkan yang tadi justru perusahaan dari Singapura. Kemarin juga ada dari Ghana. Dari Afrika itu juga datang ke tempat kami untuk pengen bekerja sama untuk membuat perusahaan yang sama untuk di tempatnya dia di Ghana. Kemudian dari Nigeria juga ini saya sedang lagi kami kami jajaki negara-negara itu yang pengen bekerja sama, yang mengadop yang pengen membuat perusahaan membeli lisensi perusahaan saya untuk ke luar negeri. Nah, itu dari swasta. Tapi biogas ini kan banyak ya. Biogas itu kan skalanya ada skala kecil dan ada skala besar. Kami ini termasuknya adalah skala kecil. Yang skala besarnya adalah yang biogas pome dari kelapa sawit dan sebagainya, itu sudah skalanya udah besar. Jadi saya pengen konsen kita yang skalanya untuk masyarakat kecil. Karena di Indonesia ini hampir berapa juta manusia itu adalah di desa dan di pedalaman seperti itu. Karena justru kalau dari pome itu kan limbah sawit ya, Bu ya. Betul, limbah sawit. Ceruknya spesifik sekali untuk industri sawit. Padahal potensi Indonesia dari sampah sapi Indonesia aja, Bu, ada 11,32 juta ekor per tahun. Kemudian sampahnya 33,7 juta ton. Betul. Komposisi organiknya itu 51%. Ya. Karena organik itu masih sisa makanan ya, Bu ya? Betul, sisa makanan. Mayoritas sampah Indonesia 39% kalau tidak salah dari sisa makanan. Itu sisa makanan. Nah, ini sekarang sisa makanan ada lagi program MBG.
Betul di sekolah-sekolah. Sekolah-sekolah nanti program MBG ini nanti pasti ada sisa makanan. Betul. Mau digimanakan? Harusnya masuk lagi ke ini diolah menjadi biogas maupun mungkin ada juga yang malah menjadi maggot dan sebagainya ya. Tapi energi ini lebih penting karena nanti untuk masak lagi kan untuk di MBG-nya cairannya keluar bisa dipakai untuk nanam sayuran lagi, bisa dimasak lagi. Jadi itu sangat muter gitu ya. Nah, tadi regulasi pemerintah kebijakan tadi ada hubungannya dengan masyarakat. Oke, gimana tuh Bu? Ya kan? Kalau masyarakat tadi, masyarakat itu kan butuh bantuan, butuh istilahnya tadi, misalkan subsidi dan sebagainya. Sekarang kan Indonesia ada subsidi LPG. Ada subsidi LPG, ada subsidi minyak tanah, ada subsidi listrik, ada subsidi pupuk. Nah, biogas ini bisa disandingkan dengan subsidi LPG. LPG itu subsidinya sampai 42 triliun kalau nggak salah, coba. Itu bisa buat bikin berapa digester itu, Bu? Kalau diambil 1 triliun saja untuk dari subsidi LPG itu bisa dapat 50.000 unit biodigester. Wow. Skala apa itu, Bu? Skala rumah tangga. Skala 50.000 rumah tangga berarti. 50.000 rumah tangga. Sudah berapa itu imbasnya? Pupuknya sudah bisa dihasilkan berapa? Ekonomi sirkular. Ekonomi sirkulernya. Jadi kalau 50.000 rumah tangga dari 1 triliun tadi dibuatkan ini gitu ya. Itu sudah imbasnya luar biasa. Gitu ya. Belum subsidi pupuk organik. Jadi biogas ini kan menghasilkan pupuk organik. Betul. Jadi sebetulnya bisa joinan antara subsidi LPG dengan subsidi pupuk gitu. Jadi subsidi ini sudah bisa bergandengan gitu loh. Daya beli rumah tangga pun lebih rendah. Lebih rendah. Tapi kan kita kalau ngomongkan subsidi itu kan saya lawannya banyak. Traktor besar nih, Bu. Gak apa-apa, tapi saya bicara saja. Siapa tahu gitu ada yang mendengar podcast kita ini. Betul, gitu ya. Itu dia tujuannya, untuk Bu. Tujuan kita baik. Iya. Kita ingin membangun Indonesia dari desa. Iya, betul. Jadi dari desa itu kalau 50.000 unit itu ditaruh di desa, subsidi pangan, misalkan ketahanan pangan tetap jalan, ketahanan energi juga tetap jalan, kemudian pupuk tidak sulit. Betul. Itu. Nah, itu yang kita inikan gitu. Satu aja inovasinya menyelesaikan masalahnya banyak sekali, Bu, biogas itu. Oh iya, biogas ini dari satu ini tapi bisa imbasnya banyak banget. Betul. Gitu ya. Mulai dari itu tadi kesulitan minyak tanah, kesulitan gas, kesulitan pupuk gitu kan. Tidak menebang kayu bakar ke hutan. Betul. Itu kalau orang yang di pinggiran-pinggiran hutan masih pakai kayu bakar, makanya solusinya apa supaya kayu bakarnya tidak ditebangin? Kasihlah sapi, kasih biogas, ya kan? Gasnya nanti dipakai untuk masak, tidak menebang kayu ke hutan. Keluaran biogasnya dipakai untuk memupuk tanaman dia di situ. Bahkan untuk asumsi nih, Bu, lahan yang memang sudah dipakai pasca tambang. Nah, itu kan gimana tuh, Bu? Biogas bisa nggak? Nah, biogas bisa karena tambang itu ya jadi reklamasi lahan tambang untuk menunjang pertanian untuk ketahanan pangan ini penting. Karena tambang sekarang direklamasi itu hanya ditanamin pohon-pohon saja. Bisa dilakukan dengan integrated farming. Di situ nanti bisa dilakukan ada peternakan sapi, ada peternakan ayam, peternakan domba, dikasih biogasnya, dikasih pengolahan pupuk, ditanamin sayuran, jadi tanamin buah-buahan yang bisa menghasilkan pangan. Sehingga lahan-lahan reklamasi lahan ini bermanfaat untuk masyarakat sekitar yang ada di tambang gitu. Untuk menopang itu. Karena tambang itu kan sudah tandus. Sudah tidak ada unsur haranya. Dengan adanya peternakan ada unsur hara dari pupuk tadi, pupuk dari kohe dari kotoran ternak, kotoran itu keluaran biogas itu bisa membantu penanaman dalam nanti mengembalikan tanah itu unsur haranya jadi bagus. Saya melakukan ini sudah sering. Dulu saya melakukan reklamasi lahan tambang timah di
Bangka Botanical Garden di Bangka. Nah, makanya ini kami juga ingin untuk melakukan reklamasi lahan tambang nikel pasca tambang untuk dijadikan agroforestry pangan namanya. Agroforestry jadi hutan, tapi hutannya adalah hutan pangan. Gitu. Wow, itu kan bisa menopang program tahanan pangan. Betul, bisa menopang ketahanan pangan, energinya jadi biogas gitu ya. Terus itu pupuknya nggak usah beli gitu ya, masyarakat lainnya itu bisa sejahtera karena ada green jobs di situ. Kalau kita tanamin misalkan di tambang itu kita tanamin durian, kita tanamin mangga, kita tanamin apa yang buah-buah, pada saat nanti musiman orang-orang itu bisa berpenghasilan, bisa dijual. Wow. Luar biasa obrolan bersama Ibu Sri Wahyuni. Mulyani Menteri Keuangan tuh. Bu Sri Mulyani tolong. Pengen calon jadi menteri. Jadi soal biogas ini bukan hanya soal energi pada akhirnya, banyak sekali yang bisa disasar gitu Bu ya. Dari mulai peternakannya, dari mulai lingkungan jelas pasti kebantu. Kayak tadi misalnya dari program MBG sekolah-sekolah, walaupun kalau sisa makanan yang nggak habis ditabok dari kebujer ya, tapi ya udah kan pasti anak-anak gitu ya, dari mulai anak SD itu kan sekolah bisa mandiri energi dari biogas, karena udah ada contohnya Bu ya, sekolah yang pakai biogas. Sekolah SMA 7 Bogor itu justru bantuannya CSR dari PT Astra. Bukan dari pemerintah. Bukan dari pemerintah. Gubernur Jawa Barat tolong konten mulu. Nah, itu dia obrolan kita bersama Ibu Sri Wahyuni, guru kita teladan dalam lingkungan terutama biogas. Terima kasih banyak Ibu Sri, sehat selalu. Sama-sama. Semoga kedepannya lancar selalu. Kita ada saya tutup dengan pantun boleh? Boleh Ibu, silakan. Pertamina BUMN menghasilkan gas. Pernah dipimpin oleh Dahlan Iskan. Marilah kita mengolah limbah menjadi biogas untuk mewujudkan energi terbarukan. Luar biasa. Itu dia penutup yang sangat indah dan sedikit nyentrik dari Ibu Sri Wahyuni. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih banyak. Tunggu episode menarik lainnya dari podcast Simbiosis Indonesia. Grow Together, Sustain Forever.